Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Haleluya. Saudara, dengan Tuhan Yesus mesti selalu bergairah. Karena Anda mengasihi Tuhan, Anda tidak memandang manusia, Anda butuh hadiratnya, Anda butuh firman-Nya, Anda butuh ketemu Tuhan di tempat ini. Kita akan membuka firman Allah. Bisa ditelepon oleh seorang ibu. Ibu ini bertanya kepada saya, Ibu Daud, saya mau tanya ya, sebetulnya satu mujizat atau satu kesembuhan itu bisa terjadi kadangkala murni tanpa campur tangannya dokter atau obat, atau kadangkala memang harus ada bagian dokter atau obat yang harus ikut ambil bagian dalam kesembuhan ini. Saya ingin tanya katanya. Terus saya jawab, sebetulnya yang murni dari Alkitab nih, kalau kita membaca firman Tuhan, kisah demi kisah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, tatkala mereka melakukan mujizat, tatkala mereka menyembuhkan orang-orang yang sakit, itu murni hanya urapan dan iman. Di Alkitab tidak pernah tertulis ketika Yesus mencelikkan mata orang buta ditambah pakai operasi atau ditambah pakai tetes mata. Yesus juga ketika menyembuhkan orang lumpuh tidak ditambah dengan dipakaikan kaki palsu atau kasih injeksi, tidak. Jadi di Alkitab yang murni itu hanya karena pekerjaan urapan dan iman. Nah sekarang urapan dan iman ini ditunjang oleh siapa? Nomor satu, memang orang yang mendoakannya. Dan yang tidak kalah pentingnya, urapan dan iman orang yang didoakan atau orang yang sakit. Jadi kalau dua-duanya ini semuanya ada dari dua belah pihak, sudah deh. Itu mujizat kesembuhan pasti terjadi. Oh gitu, saya tanya, mengapa tumben Anda telepon saya tanya seperti ini? Karena ibu ini jarang sekali konsultasi dengan saya masalah seperti itu. Walaupun dia sudah mulai belajar melayani, tapi kali kemarin dia telepon kepada saya tanya hal itu. Baru dia cerita, begini Bu, kami baru kumpul satu keluarga besar di satu kota. Dan kemudian tengah malam, kumpul keluarga besar itu karena ada acara ulang tahun pernikahan orang tuanya. Jadi anak menantu sak cucu-cucunya yang berjumlah 25 orang itu cucunya ngumpul semuanya, keluarga gede. Tiba-tiba adik saya tuh sakit. Wah, perutnya sakit nggak ketulungan. Dan biasanya dipijit-pijit sebentar keluar angin sembuh. Didoakan juga gampang. Nah, tapi ternyata saya semalam-malaman sudah mendoakan dia, kok nggak berhasil Bu. Padahal fashion jalan. Saya lihat ini yang bermasalah itu ususnya. Katanya. Ususnya tuh saya melihat seperti munter-munter membelit-belit ke sana kemari. Terus saya doakan satu persatu usus yang saling membelit dan saling munter itu terlepas. Sembuh cuma 5 jam. Sudah 5 jam menjelang pagi. Wah, dia kumat lagi, sakitnya bukan main, tidak ketulungan. Sampai akhirnya kemudian karena sudah tidak ketulungan, besok paginya dibawa ke dokter, diperiksa, terus ternyata betul yang punya masalah ususnya. Ususnya saling muntir, ususnya saling membelit gitu ya. Ada yang membelit ya, ada yang membelit, muntir, terus sampai pecah gitu. Jadi appendiknya gitu ya istilahnya, itu sampai pecah. Nah, itu kan benar fashion yang saya lihat. Saya lihat ususnya nih muntir, membelit. Nah, sekarang bagaimana nih hubungannya antara fashion yang benar dan saya doa sudah dengan iman, percaya, saya yakin fashion ini benar. Saya juga percaya urapan jalan. Tapi kenapa adik saya nggak sembuh? Nah itu tadi saya bilang urapan dan iman itu bukan hanya dari pihak yang mendoakan, tapi juga pihak yang didoakan. Itu penting sekali. Sebetulnya urapan dan iman itu bisa menghasilkan pekerjaan mujizat kesembuhan yang luar biasa. Baik itu ada di pihak yang mendoakan maupun di pihak si pasien. Kalau yang mendoakan, wah urapannya udah jos, imannya kencengnya bukan main. Tapi yang didoakan pasif, yang didoakan walaupun mau didoakan karena sakit,
Ya sudahlah, didoakan dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Mulutnya bilang amin, amin. Tapi otaknya mikir, aduh ini aku nanti jam 6 mesti check up ke dokter ini. Dokter bilang nih aku mesti diteropong ini perutnya. Otaknya tetap ke dokter, yang gak bisa terjadi. Terus saya bilang lagi di Magelang, saya juga sedang berkhotbah. Ternyata ada seorang bapak, di sini ada benjolannya gede sekali. Saya juga tidak mendoakan dia. Selagi saya menyampaikan firman Allah, tiba-tiba itu benjolan di sini bukan gondok loh ya. Sepertinya tumor. Itu hilang dan lehernya normal. Dia maju ke depan, dia bersaksi Yesus sembuhkan. Jadi saya bilang sama ibu ini, nah gampang kan, mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang-orang yang hadir itu imannya begitu percaya kepada Tuhan Yesus dan firman-Nya serta kuasa Roh Kudusnya, sehingga urapan jalan. Kalau saya yang melayani otomatis saya punya iman yang gede, iman yang kuat. Urapan, saya tahu dalam diri saya urapan, ada urapan yang jos. Tapi bagaimana urapan dan iman pada kita bisa menolong orang lain? Orang yang perlu kita tolong harus juga punya iman dan mereka percaya kepada urapan. Nah untuk itulah kita tidak bisa mengabaikan dan hanya berpikir biasa saja tentang urapan. Kita harus selalu menaikkan level urapan kita. Barangkali ada beberapa orang Kristen yang sudah mulai bosan dengan urapan, dengan segala manifestasinya. Tapi kalau orang Kristen sampai bosan dengan urapan dan manifestasinya, wah orang Kristen ini sedang meluncur kepada iman yang negatif. Dan saya percaya orang Kristen yang tidak gigih di dalam urapan, dia akan mengalami kekalahan. Karena urapan itu akan mengangkat orang-orang percaya naik menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Dan urapan itu juga yang akan menyempurnakan orang-orang Kristen. Makin sempurna. Sampai sesempurna Yesus. Dan bagaimana urapan itu sekarang akan bekerja luar biasa. Itu tergantung dari keterbukaan jiwa kita. Keterbukaan hati kita untuk dikuasai oleh urapan. Jadi urapan Roh Kudus itu walaupun dia perkasa, karena tetap dari pribadi yang sama ya, Roh Kudus, pribadi Roh Kudus, dia tetap berhati lembut. Kalau Anda membatasi manifestasi urapan Roh Kudus, ya urapan mengalir dalam Anda, tapi tidak sehebat, tidak sedahsyat yang Anda harapkan. Dan biasanya batasan-batasan mengalirnya urapan itu ada di dalam pikiran seseorang. Kalau sudah ada dalam pikiran seseorang, maka dia akan turun di dalam hatinya. Itu menjadi batasan untuk urapan, akhirnya hanya sebatas itu bekerja dalam diri seseorang. Tapi sebagai orang Kristen yang cerdik, orang Kristen yang berhikmat dan bijaksana, pasti dia tidak akan pernah bosan dengan urapan. Justru dia akan terus mengembangkan urapan yang ada dalam dirinya. Sebab tanpa urapan, kita ini bukan apa-apa. Kita sama dengan orang dunia yang lain. Tapi dengan urapan kita menjadi tampil beda. Dengan urapan kita menjadi orang yang sangat istimewa. Itu sebabnya urapan harus dibuat semakin mengembang dan semakin indah dalam hidup kita. Nah untuk itulah kita perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, supaya urapan makin dahsyat, makin indah di dalam diri kita, kita harus memiliki hati yang memiliki tingkat kehausan yang sangat dalam terhadap urapan Roh Kudus. Kalau kita punya hati yang tingkat kehausannya kepada urapan Roh Kudus begitu dalam, otomatis hati kita juga begitu dalam mendambakan Yesus. Otomatis hati kita juga begitu dalam percaya kepada firman Allah. Jadi kalau hati kita biasa-biasa saja sama urapan Roh Kudus, ya urapan di dalam Anda tidak akan bertambah-tambah, tidak akan mengembang. Yesus juga tidak akan menambah-nambahkan urapan di dalam diri Anda. Urapan yang sudah ditaruh dalam hati Anda pun tak mampu dia mengalir dengan leluasa. Kita harus pelihara kehausan kita terhadap urapan. Sama seperti manusia, kalau dia haus, dia pasti minum. Nah begitu juga dengan orang Kristen. Kalau engkau haus, engkau akan selalu minum air. Sekarang air apa yang perlu diminum oleh orang Kristen yang haus urapan? Air aliran Roh Kudus. Dan aliran Roh Kudus itu gampang sekali kita dapatkan. Melalui pujian dan penyembahan. Melalui percaya dengan iman kita bahwa kuasa Roh Kudus sudah dicurahkan. Melalui perenungan, pembacaan firman Allah. Melalui persekutuan pribadi dengan Allah.
melalui penumpangan tangan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi, melalui doa yang terus menyatu dengan Tuhan, itu membuat urapan menjadi bertambah-tambah. Kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 dan 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan, disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, tingkat kehausan di dalam diri Cornelius, seorang perwira pasukan dari Italia, ini luar biasa. Itu sebabnya setiap saat dia mencari Allah, setiap saat dia berdoa kepada Allah. Dan sebelum Petrus akhirnya diutus oleh Allah untuk datang menjumpai Cornelius. Ini Cornelius, dia sedang haus untuk mencari dan berjumpa dengan Allah yang sesungguhnya. Walaupun saat itu dia belum tahu Allah yang sesungguhnya itu siapa. Tapi dia terus lakukan. Akibatnya apa yang terjadi? Ketika Petrus akhirnya pergi ke rumah Cornelius karena diutus oleh Allah melalui satu vision dan pernyataan Roh Kudus. Pada saat itu, ketika Petrus sedang berkata-kata, apa yang terjadi? Turunlah Roh Kudus, ayat yang ke-44, ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara, ketika Petrus sedang berkhotbah, sedang berbicara, itu juga belum selesai khotbahnya. Tiba-tiba turunlah Roh Kudus dan semua yang hadir dari orang Italia yang menyertai Petrus itu orang-orang dari orang percaya golongan bersunat. Itu yang tercengang-cengang. Loh, ternyata kok kuasa Roh Kudus dicurahkan juga kepada bangsa-bangsa lain. Wah, ini anugerah yang luar biasa. Dan bukan hanya mereka penuh Roh Kudus, yang paling indah, lebih dari itu adalah mereka semua, dikatakan semua loh. Bukan hanya sebagian, bukan hanya separuh, semua berkata-kata dalam bahasa roh. Langsung semua yang hadir itu padahal belum dibaptis air, penuh Roh Kudus dan terima karunia-karunia Roh Kudus. Saya percaya kalau mereka sudah terima karunia bahasa roh, itu satu langkah lagi mereka bisa masuk kepada karunia-karunia yang lain. Karena karunia bahasa roh itu seperti pintu untuk kita menerima karunia-karunia Roh Kudus yang lain. Jadi mereka juga terima karunia Roh Kudus. Ini sesuatu yang luar biasa. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Padahal mereka bukan orang Israel yang dipilih oleh Allah. Mereka orang dari Italia atau Romawi. Sebab mereka semuanya memiliki tingkat kehausan yang tinggi untuk bekerjanya Roh Kudus. Jadi saudara, bagaimana setiap kali dalam suatu kebaktian gereja Tuhan, engkau mengalami pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, pengurapannya dengan segala manifestasinya dan karunia-karunia-Nya. Bahkan barangkali engkau ada yang datang dalam keadaan tubuh yang sakit, atau mungkin hatimu tertekan, atau kau menggendong beban yang berat, atau mungkin hati yang terluka dan sebagainya. Atau mungkin ada yang mengharapkan terjadinya mujizat. Itu bisa terjadi tergantung dari tingkat kehausan Anda semua yang hadir. Termasuk tergantung dari tingkat kehausan dalam satu kebaktian di gereja Tuhan. Mengapa ketika Peter Younger mengadakan KKR di lapangan terbuka, mujizat kesembuhan gampang sekali terjadi? Karena semua yang hadir di situ semua mempunyai tingkat kehausan yang tinggi, mau disembuhkan dari sakit penyakit dan mau melihat mujizat. Makanya terjadi kesembuhan luar biasa. Hari kedua saya mendengar, walaupun saya tidak hadir karena saya harus KKR di Medan, itu katanya sampai orang-orang lumpuh jalan,
Orang lumpuh yang jalan dari kursi roda bisa ngangkat kursi rodanya loh saudara. Mengapa? Karena sebegitu banyak, barangkali ada 1000-an lebih ya. Nah itu semuanya tuh haus melihat pekerjaan Roh Kudus. Yang datang juga haus, aku mau disembuhkan. Itu sebabnya mujizat kesembuhan terjadi, Roh Kudus bekerja. Kalau yang melayani sudah otomatis haus banget supaya terjadi Roh Kudus luar biasa, mari Roh Kudus. Bahkan mungkin bisa mempersiapkan diri berhari-hari sebelumnya. Seperti saya kalau mau melayani di mana saja, walaupun di RDSP hari Minggu khotbah, bukan saya terus sudah membiasakan diri khotbah di RDSP, udahlah pokoknya asal khotbah, sudah biasa khotbah mah gampang. Enggak, tetap mempersiapkan diri. Saya mau hari Minggu kemarin masih beda dengan hari Minggu sekarang. Sekarang harus lebih baik daripada hari Minggu kemarin. Berikutnya hari Minggu, berikutnya hari Minggu, berikutnya. Itu sebabnya saya mesti mempersiapkan diri. Tapi bagaimana? Pekerjaan besar terjadi dan kuasa Roh Kudus, urapan bekerja yang luar biasa, melanda semuanya yang hadir. Itu juga ada perannya dari jemaat yang hadir. Kalau Anda masih acuh tak acuh, Anda berdoa, ini Tuhan kenapa sih hatiku dingin kok acuh tak acuh ya. Datang di kebaktian, minta supaya Roh Kudus bersihkan dulu sampai kok terhaus. Pada waktu engkau haus, Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-7. Kita lihat ayat yang ke-37 sampai dengan 38. Ya 9 ya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kuncinya haus. Kalau engkau tidak haus, engkau tidak akan terima banyak. Barangkali tetap dikasih air, tapi karena Anda tidak haus cuma. Tapi kalau haus coba minum. Begitu juga kalau Anda haus dengan Roh Kudus, pada waktu minta pengurapan tuh seperti bergairah gitu loh. Nggak asal cuek-cuek. Urapanmu. Tidak, Buddha itu udah deket. Di dalam hidup. Waduh, kok pemimpin pujiannya bahasa rohnya kayak gitu ya. Malah mikirnya pemimpin pujian lagi. Nah jadi saudara, kehausan itu penting ya. Sekarang hal kedua, bagaimana pengurapan itu akan berkembang semakin indah, bekerja di dalam kita, tingkatan doa. Kalau engkau bukan seorang yang punya kehidupan doa, jangan harap urapan di dalam dirimu semakin dahsyat. Seringkali orang-orang Kristen datang kepada saya, Bu, gimana sih Bu? Bisa supaya urapan jos gitu loh. Saya bilang, kamu harus punya kehidupan doa. Oh gitu, wah saya ini orang sibuk Bu. Susah kalau saya harus punya waktu berdoa banyak-banyak begitu. Saya bilang yang namanya doa itu harus masuk kamar doa. Komunikasi kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Roh Kudus. Baik itu komunikasi secara langsung melalui pembicaraan kita dengan Dia, maupun melalui pembacaan firman Allah yang makan firman. Kalau cuma baca aja tidak ada artinya. Makan betul-betul firman. Dan dialog ya, dialog dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Itu namanya doa. Barangkali karena engkau sibuk, waktunya banyak di mobil. Dari satu hari 24 jam itu mungkin 18 jam engkau banyakkan hidup di mobil. Saya punya kenalan cukup dekat. Dia bilang, saya tuh Bu 20 jam hidup saya ada di mobil. Jadi yang gak di mobil itu cuma 4 jam. Wah, kata saya, prestasi besar, tapi sayang itu prestasinya merugikan Anda. Kok gitu? Ya kalau kamu 20 jam di dalam mobil, kamu tidak pakai untuk bersekutu dengan Tuhan, ya pastilah saya bisa membayangkan kerohanianmu pasti kering, tidak bertumbuh dengan bagus, dan urapan di dalam dirimu pasti tidak dahsyat. Oh iya Bu, saya sakit gigi aja nyoba pakai urapan nggak bisa sembuh Bu. Akhirnya saya jengkel. Saya jengkel pergi juga ke dokter gigi. Sama dokter gigi disuntik, akhirnya sudah kempes bengkaknya dicabut. Nah saudara, barangkali Anda termasuk orang-orang seperti itu. Atau 20 jam di toko, 4 jam ya. Tapi di mana saja saudara, asal engkau dengan bijaksana bisa mengatur waktu,
memanfaatkan waktu sesempit atau di mana saja berada. Engkau bisa memanfaatkan waktu itu untuk menjadikan hidupmu kehidupan yang berdoa. Amin. Dalam mobil engkau ngobrol sama Tuhan, engkau sudah berdoa. Engkau worship sendiri, engkau berdoa. Ketika mandi, daripada engkau diem saja dengerin air, mulut ngobrol sama Tuhan. Mulut berbahasa roh, engkau sudah berdoa dengan Tuhan gitu loh. Jadi banyak orang bilang gitu loh, tapi saya lihat ibu ini pelayanannya sibuk sekali. Kapan doanya? Karena apalagi kalau kayak di Jakarta, saudara, kadang-kadang jam 1 baru sampai rumah. Pelayanan ya. Nah itu kapan gitu loh. Saya bilang, ya kamu jangan berpikir saya berdoanya masuk ke kamar bersimpu, tutup mata, duduk dengan manis seperti dulu waktu. Saya doa di mana saja, waktu di pesawat. Karena saya harus berangkat pagi-pagi, kadang-kadang saya kalau ke satu tempat pesawatnya adanya hanya pagi jam 5, jam setengah 6, jam 6. Ya di pesawat saya berdoa dengan Tuhan, saya bergaul dengan Tuhan. Saya baca firman, saya nyembah Allah, saya ngobrol sama Tuhan, saya minta petunjuk Tuhan. Saya ambil urapan di mana saja. Oh gitu, ya kalau begitu saya bisa dah. Tapi kalau saya nggak males katanya. Nah, saudara, yang perlu dilawan dari jiwa kita adalah roh kemalasan. Amin. Sebetulnya semua orang itu bisa dan punya waktu. Tapi banyak manusia Kristen, orang Kristen ini memanjakan roh malas ini loh dalam hatinya. Aduh, saya males lah, nanti ya Tuhan ya, aku istirahat dulu, bubuk dulu. Nanti ya Tuhan, ini berita nih bagus nih Tuhan. Kebanyakan orang Kristen memanjakan dagingnya, bukan mengutamakan manusia rohnya. Bahwa Anda sadar sejak engkau dilahirkan baru, engkau ini adalah makhluk rohani. Dan ketika engkau sudah dipenuhi Roh Kudus, engkau tinggal di dalam alam roh. Dan imanmu kepada Yesus sekarang memungkinkan engkau bekerja di alam roh, engkau akan mengutamakan manusia rohmu. Amin. Bukan berarti daging gak perlu diurusin. Udah gak usah makan lah. Udah gak usah pakai pakaian. Oh ditangkap polisi. Bukan begitu. Tapi yang kita utamakan, kita pikirkan, kita pentingkan itu adalah manusia roh kita. Bagaimana manusia roh kita bisa sehat, jiwa kita juga sehat. Kita harus mempunyai tingkatan doa yang lebih intensif ya. Kita harus mempunyai kehidupan doa yang makin serius. Kita lihat Kisah Rasul 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Coba, kapan kuasa Roh Kudus itu memenuhi murid-muridnya Yesus? Bahkan sampai kuasa Roh Kudus itu membuat tempat di mana mereka berkumpul seperti kena gempa. Dan itu betul-betul gempa loh saudara, bukan hanya gempa di alam roh. Orang lain gak ngerasain gempanya, 1-2 orang yang ada gempa gitu. Enggak, itu betul-betul itu tembok-tembok rumah di mana mereka berdoa itu seperti kena gempa. Seperti gempanya itu karena ada gunung meletus dan sebagainya. Saudara, saya jadi yakin di mana orang percaya berdoa dengan sungguh-sungguh di hadirat Allah, maka Roh Kudus akan hadir dan bekerja dengan luar biasa. Sampai manifestasi Roh Kudus itu bisa dirasakan secara daging. Bahkan barangkali orang di luar Yesus pun, orang yang tidak ikut berdoa, bisa melihat, bisa merasakan manifestasi Roh Kudus itu. Saya percaya ini yang merasakan gempa bukan hanya murid-muridnya yang sedang berdoa karena mereka hanya mengalami gempa di alam roh. Tapi sampai orang lain pun merasakan, loh kok ada gempa gitu loh. Karena apa? Mereka doanya dengan serius. Ketika suatu saat saya tidak munafik, ada kalanya ketika ada iblis setan yang berusaha menghancurkan pelayanan ini, saya sempat agak down. Saya sempat, aduh Tuhan, bagaimana ini? Anak saya dapat pernyataan Tuhan. Waktu itu siang hari, dia bilang, Mama jangan menyesal dipilih Tuhan jadi hamba Tuhan. Memang Tuhan itu sudah pakai Mama, itu seperti bernubuat.
Lama-lama memang Tuhan itu sudah pakai mama seperti ini. Tuhan itu bikin mama secara khusus dan spesial. Mama harus mengucap syukur. Tuhan kasih begitu banyak karunia. Biarkan, jangan dengarkan itu omongan orang-orang. Sedangkan iblis dasar kan harus kita lawan. Mama sudah ngajur. Waduh, sementara saya air mata saya bercucuran. Lama-lama saya mikir, ini anak sekarang udah Tuhan terus. Puji Tuhan, luar biasa. Saya bilang, oke Chris, terima kasih ya, thank you, God bless you. Saya bilang, tapi hati saya sembuh loh saudara. Hati saya seperti terangkat. Saya bilang, iya. Aduh, saya gak mau deh, saya terdahulu jadi yang terakhir. Ini anak saya baru aja kemarin sore. Udah seperti itu dengan Tuhan, masa saya hanya goncangan dikit dari setan aja saya mesti down, wah saya mesti bangkit gitu loh. Jadi kayak saya tuh disadarkan, ya saya akhirnya sembuh, saya pulih. Dulu kalau cerita hal itu rasanya pengen nangis saja, tapi sekarang udah enggak, malah pengen tertawa. Hahaha. Walaupun goncangan belum berakhir, tapi saya tahu siapa yang cinta Tuhan, dia pasti menang. Amin. Karena Tuhan yang duduk sebagai pembela. Kita tulus-tulus ajalah sama Tuhan Yesus lah. Ya, jadi tingkatan doa itu penting ya. Ini murid-murid Tuhan. Akhirnya mereka mendapat urapan yang baru, yang luar biasa. Sampai tempat di mana mereka berkumpul dalam doa itu digoncang gempa. Akhirnya mereka yang lebih luar biasa lagi memberitakan firman Allah dengan berani. Padahal situasi sangat tidak menunjang. Karena mereka ditekan, mereka mau ditangkap sebab memberitakan Yesus, memberitakan Injil. Tapi justru mereka jadi tambah berani sejak urapan turun atas mereka. Jadi di sini kita nanti kalau mau masuk dalam pengurapan, jangan nunggu nanti. Sekarang, walaupun Anda duduk di situ, engkau tetap kontak dengan Tuhan. Engkau sedang masuk dalam suasana doa, engkau bisa terima pengurapannya. Amin. Jangan nunggu nanti kami tumpangi tangan. Jangan nunggu nanti musik sudah berbunyi. Jangan nunggu nanti suruh kursi-kursi singkirkan dan berdiri sebelah kanan wanita, sebelah kiri pria. Kapan saja yes oke, urapan siap memenuhi kita. Tapi bagaimana sikap hatimu? Kalau sikap hatimu dalam situasi doa, kapan saja, di mana saja, engkau bisa menerima pengurapan yang luar biasa. Sekarang hal yang ketiga, kita juga harus hidup di dalam tingkatan kasih yang makin sempurna. Karena urapan itu terus menerus akan bekerja dalam kita dan mengadakan kebangunan rohani, kebangkitan rohani. Kalau kita hidup di dalam kasih, itu sebabnya biar orang sedang dipakai setan apa saja, jelek-jelek jangan masukin ke hati, jangan masukin pikiran. Buang, tendang, jauh-jauh. Yang membangun, itu simpen. Yang membangun, amin. Nah seperti ini, amin. Gitu. Yang gak membangun, tendang saja, kita yang rugi. Saya selalu begini loh, punya prinsip begini. Kalau orang lagi mau berusaha berbuat jahat sama kita, entah menjatuhkan, menfitnah, menghasut, merusak ya pelayanan, pekerjaan yang sedang kita lakukan, atau apa sajalah, menjelek-jelekan kita, menfitnah atau apa saja. Itu ibaratnya orang yang sakit perut gitu loh. Nah, orang sakit perut itu kentut di mana-mana. Memang baunya bukan main. Sesudah dia kentut, wah enak, lega perutnya, orang lain yang kebauan gitu kan. Ya sekarang anggap saja orang yang seperti itu kepada Anda. Oh lagi sakit perut toh ini toh. Ya udah dia lagi kentut. Memang kita kebauan tapi jangan lama-lama mau kebauan. Cepat-cepat minta dibebaskan oleh urapan Roh Kudus. Cuci lagi dengan darah Yesus. Ini pikiranku yang sudah kemasukan omongan itu, cerita ini, cerita hatiku sekarang dikuduskan lagi. Aku mau tulus tetap setia dan mencintai Tuhan apapun yang terjadi. Karena apa? Kita bertobat sebab kita tahu kita butuh Tuhan. Amin. Jadi pertobatan Anda jangan pernah bergantung kepada orang lain. Kalau pertobatanmu bergantung kepada orang lain, ketika engkau sudah bertobat, hatimu mulai menyala-nyala dengan Tuhan, bersemangat. Karena engkau memandang seseorang, ketika seseorang itu tidak ada lagi, atau barangkali seseorang itu melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya dan mengecewakan Anda, engkau juga jadi kecewa. Percuma aku jadi orang Kristen. Coba kalau aku gak jadi orang Kristen, yang penting aku gak nyakitin orang kan gak apa-apa. Dia yang dulu, wah saya banggakan, waduh bukan main tuh dia orang Kristen. Bukan main tuh hamba Tuhan itu. Tapi sekarang begitu, aduh mending saya dulu orang dunia saja, mending saya dulu begini, mending saya dulu itu. Nah kita yang rugi, orang lain tidak rugi. Malah dia enak, perutnya gak sakit lagi gitu loh. Tapi kita yang rugi. Begitu juga kalau kita melayani.
Kita harus punya motivasi, kita melayani karena kita cinta Tuhan, bukan karena manusia. Kalau engkau melayani karena manusia, suatu saat manusia itu tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan, engkau harapkan, dan tidak sesuai dengan apa yang kau bayangkan. Apa yang terjadi? Kerajinan pelayananmu bisa kendor, kau bisa mundur dari pelayanan. Kita yang rugi. Kita sedang menyimpan begitu banyak harta di sorga, akhirnya harta itu dimakan ngengat, dan kita pun juga tidak bisa menimbun harta lagi di sorga. Kita yang rugi. Itu sebabnya kita bertobat karena kita butuh Tuhan Yesus. Kita melayani Tuhan karena kita cinta Yesus dengan tulus. Saya percaya orang Kristen yang begini dia akan tangguh. Walaupun ada badai, ada goncangan, ada apapun, asal dia berada di pihak yang benar, dia tidak akan tergoyahkan, bahkan maju terus mengikuti perlombaan iman yang sehat. Oke, jadi itu sebabnya jangan suka menyimpan sampah-sampah. Dan oke lah, ampuni siapa saja yang walaupun orang itu sebenarnya tidak layak terima pengampunan kita. Aduh, tidak layak banget loh, dia yang sudah makan duit saya. Aduh, dia yang sudah dulu membuat saya, dia menghasut saya di bos saya sampai saya akhirnya di PHK dari kantor barangkali. Atau mungkin dia teman pelayanan Anda. Saya yang tadinya begitu percaya kepada dia, kami melayani bersama-sama, kami bersahabat. Ternyata dia begitu. Wah, kayaknya tidak layak dia diampuni. Tapi tetap kita jangan berpikir seperti orang dunia. Kasih itu menutupi segala kesalahan. Amin. Dan kasih itu menyelesaikan semua masalah. Kalau engkau tidak mampu, minta tolong Roh Kudus. Saya percaya setiap orang walaupun sudah dilahirkan baru kadang-kadang tidak mampu untuk berbuat itu. Saya pun juga pasti secara daging tidak mampu. Tapi kita tahu kita punya roh penolong yang setiap saat mau menolong kita. Bilang saja, Roh Kudus, saya sukar nih mengampuni. Tolong hati saya mau. Tapi luka ini selalu mengingatkan saya kepada kejahatannya, kepada kelakuannya. Tapi sekarang tolong saya supaya mampu mengampuni. Tiba-tiba saja hatimu akhirnya menjadi sembuh dan barangkali engkau masih ingat perbuatan dia kepada kita, kepada Anda. Tapi ingat pun sudah, udahlah, nggak ada pengaruhnya buat saya gitu. Karena kadang-kadang setiap peristiwa itu kan kita masih tetap ingat, betul nggak? Tapi bagaimana hati kita sudah pulih, sudah sembuh dan merdeka itu, ketika engkau mengingat itu, ini masih rasanya gitu enggak gitu. Kalau sudah berpikir itu sudahlah, memang ya hidup ini ada peristiwa-peristiwa yang harus terjadi. Itu udah biasa lah. Kalau itu tidak membekas lagi dalam hatimu, berarti engkau sudah mengampuni, engkau hidup di dalam kasih. Termasuk mengasihi orang yang kelihatannya tidak layak engkau kasih. Nah, di situ akan membuat urapan di dalam kita memancar terus-menerus. Kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kemudian kita lihat Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 dan ayat 46. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kita lihat ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sekarang pasal 4 ayat 24. Karena ini ada kaitannya. Pasal 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Perhatikan di sini. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama. Nah, kebersamaan ini karena adanya ikatan kasih di antara mereka. Sekarang Kisah Rasul pasal 5 ayat 12. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dan dalam persekutuan yang erat. Nah, persekutuan yang erat itu menandai adanya tali kasih di antara mereka.
adalah indah kalau kita berada dalam satu wadah pelayanan, satu wadah ibadah, kita diikat satu dengan yang lain dengan tali kasih yang indah. Saya percaya tingkat kesatuan dan kasih seperti itu akan menyedot kuasa surgawi yang luar biasa. Pasti. Kitab Mazmur 133 mengatakan, lihat betapa indahnya bila saudara seiman berdiam dengan rukun. Kesanalah Mazmur. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Urapan maupun berkat selama-lamanya dicurahkan oleh Tuhan atau diperintahkan oleh Tuhan turun atas kita semuanya kalau kita hidup dalam kasih dan kesatuan. Itu sebabnya kita yang sudah bergabung dalam pelayanan-pelayanan di gereja ini, biarlah kita saling menyahatikan satu dengan yang lain. Kalau ada kekurangan satu dengan yang lain, cepat tutup dengan kasih. Kita belajar kegagalan banyak orang Kristen, banyak gereja Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan. Bagaimana urapan dalam mereka yang tadinya begitu luar biasa tiba-tiba turun dengan pelan-pelan tapi pasti. Atau mujizat yang tadinya terjadi luar biasa tiba-tiba sudah tidak ada lagi. Karena mereka tidak memperhatikan memelihara tingkatan kasih dan kesatuan. Mari kita yang masih ada tingkatkan kasih dan kesatuan. Amin. Sekarang hal yang berikutnya yaitu kita harus mempunyai kelaparan akan firman Tuhan. Karena kelaparan firman Tuhan itu akan membuat kita doyan terus makan firman sehingga iman kita bertumbuh. Kita lihat Kisah Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 9. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Bagaimana Paulus nih ya bisa menyembuhkan orang lumpuh? Ternyata bukan bergantung kepada imannya Paulus saja terjadi mujizat. Imannya hamba Tuhan, tapi juga iman orang yang lumpuh itu. Itu tadi yang sudah saya katakan bahwa harus ada kerjasama antara yang mendoakan dan yang didoakan. Hamba Tuhan atau anak Allah dan orang yang sedang sakit atau punya masalah. Harus sama-sama punya iman. Maka urapan akan bekerja dengan luar biasa. Saya percaya kalau pada waktu itu orang lumpuh ini tidak punya iman. Walaupun dia sudah ada di depan mata Paulus, gak bisa jalan. Itu sebabnya di ayat firman Tuhan ini dikatakan dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Berarti dalam pelayanan Paulus barangkali saja ada juga suatu saat orang sakit datang sama dia nggak bisa disembuhin. Karena di sini dan dapat disembuhkan berarti suatu kali ada juga orang yang nggak bisa disembuhkan oleh Paulus. Ya, mungkin itu bukan karena imannya Paulus lagi goyah atau urapannya lagi turun, tapi yang sakit tidak punya iman seperti orang lumpuh ini. Jadi iman itu penting, termasuk iman untuk engkau terima urapan kuasa Roh Kudus dan segala kekayaan surgawi. Itu penting untuk menerimanya. Dan yang terakhir adalah engkau harus hidup dalam kehidupan memuji dan menyembah. Jangan bosan-bosannya engkau masuk dalam pujian dan penyembahan setiap saat. Karena ketika kita memuji dan menyembah Dia, apa yang terjadi? Kita sedang memusatkan diri kita kepada kesadaran akan hadirat Allah. Dalam 2 Tawarik 5 ayat 12. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya. Bersama-sama dengan 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya.
untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan. Ayo, siapa yang suaranya keras? Sampai para imam tidak bisa menyelenggarakan kebaktian karena rumah di mana mereka berkumpul dalam kebaktian itu dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kehadiran Tuhan yang luar biasa. Kapan itu terjadi? Tatkala mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, sekarang apakah kita hidup dalam pujian dan penyembahan hanya tatkala beribadah dengan saudara seiman yang lain seperti ini? Tidak, saudara, setiap saat. Setiap saat. Kapan saja kita bisa memuji Dia. Saya heran kalau ada orang Kristen tidak senang nyanyi. Biasanya orang Kristen itu senang nyanyi, dan kalau orang Kristen sudah dilahirkan baru, kalau dia pengen nyanyi otomatis yang keluar itu pasti nyanyian pujian. Karena apa? Hati kita sekarang diisi dengan nyanyian baru seperti janji Allah dalam kitab Mazmur. Nah, pada saat itulah kita sebenarnya sedang hidup dalam tingkat pujian kepada Tuhan. Barangkali lagi drive mobil, barangkali juga maaf ya, lagi bersemedi di satu kamar khusus di atas toilet. Engkau mulutnya memuji Tuhan, enggak masalah, apa dosa? Enggak. Dulu saya ditanya sama seorang ibu waktu kami pertama kali buka persekutuan doa di Jalan Lingkong Besar 101. Saya menyampaikan kalimat ini, ya, kita bisa memuji Tuhan di mana saja. Termasuk kalau engkau sedang duduk dengan tenang di kamar khusus, terus protes Bu, apa itu namanya, enggak kurang ajar sama Tuhan. Itu kan kebauan. Saya bilang, Tuhan kan enggak peduli bau apa enggak. Hadirat Allah kan ada di dalam diri kita. Saya bilang, saya akhirnya menyadari kenapa ibu itu berpikir seperti itu, karena dia dari keluarga yang dulu juga penyembah berhala. Jadi pikirannya masih sama, kalau datang ke berhala begitu. Tapi kalau Tuhan, ya nggak apa-apa, kapan saja kita muji Tuhan, kapan saja kita nyembah Dia, ngobrol sama Dia. Tuhan oke-oke saja, karena Dia tidak hanya di luar dan di mana saja, tapi Dia ada di dalam hati kita. Amin. Jadi kita muji, Dia dengar, Dia senang. Kita nyembah, Dia tahu. Kita ngobrol, Dia dengar. Kita tanya, Dia mau jawab. Nah, jadi kita harus memiliki kehidupan yang kehidupan pujian dan penyembahan yang terus menerus. Dengan kita terus memuji Dia dan menyembah Dia, itu membuat kita semakin sadar bahwa di mana saja kita disertai oleh hadirat-Nya. Di situ kita makin mantap, makin percaya. Kapan saja saya didatangi orang yang sakit ini, sakit itu, punya masalah ini, masalah itu, enggak takutlah, enggak kecil hatilah, karena hadirat telah menyertai saya pasti bisa sembuhkan dia. Saya pasti bisa selesaikan masalah dia. Saya berani, saya bisa dipenuhi dengan urapan yang baru setiap saat. Nah, jadi saudara, kita harus melakukan 5 hal ini. Karena itu merupakan perkara-perkara yang penting untuk kita meningkatkan pengurapan di dalam diri kita selain iman kita. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.